wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jamaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang selalu dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh jamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insyaallah nanti kita akan lanjutkan dengan kajian pada subuh yang akan diisi oleh guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dan apa yang sedang kita lakukan merupakan bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rasa syukur itu Allah akan menambah dan menambah nikmatnya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini Bapak Ustaz Ahmad akan memberikan tausiah nanti sampai pada waktu subuh. Dan seperti biasa nanti di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah dengan secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil Bapak jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini setelah menunaikan ibadah salat subuh berjamaah, kita lanjutkan dengan pembahasan kitab tafsir Katsir, dan insyaallah pada pagi hari ini akan masuk ke dalam surat Al-Qalam. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya, samping menambah keimanan dan wawasan kita terkait isi kandungan dari Al-Quran, dan semoga ini menjadi bekalan buat kita dalam hidup
pada sehari-hari. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Semoga kita adalah orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak, pada hari ini kita akan memasuki di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam termasuk surat Makkiyah. Surat Makkiyah, surat yang turun sebelum Rasulullah hijrah. Surat Al-Qalam termasuk juga surat yang turun di awal-awal waktu, di awal-awal kenabian. Artinya masih dalam masa ketika Rasulullah berdakwah secara siri. Siri itu secara sembunyi-sembunyi. Ya, Al-Qalam. Karena ada yang mengatakan bahwa surat Al-Qalam itu turun surat setelah surat Al-Alaq. Walaupun pendapat ini sangat lemah ya. Karena para ulama tafsir kebanyakan berpendapat bahwa surat yang turun setelah surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu adalah surat Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil. Jadi pendapat yang lebih kuat yaitu bahwa betul bahwa surat Al-Qalam adalah surat yang turun di awal-awal kenabian, tetapi turunnya bukan setelah surat Al-Alaq. Karena memang isi kandungannya terkait dengan bagaimana Rasulullah berhadapan dengan orang-orang Quraisy. Saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la'ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahu a'lim. Surat Al-Qalam dibagi menjadi 6 bagian pembahasan, dan insyaallah kita ada pembahasan pertama yaitu di ayat pertama sampai ayat ke-7 ya, yang artinya Nun demi kolam dan apa yang mereka tulis. Qalami wa ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu ya, kamu Muhammad SAW sekali-kali bukan orang yang gila. Dan sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar dan tidak putus-putusnya. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Innaka la'ala khuluqin 'azim. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang kafir pun akan melihat, siapa di antara kamu yang gila. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kita masuk ke ayat pertama. Nun wal qalami wama yasturun. Nun wal qalami, dan demi wal qalami, ini ada huruf sumpah, dan
demi kolam pena, wa ma yasturun dan apa-apa yang mereka tulis. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa mula-mula diciptakannya oleh Allah adalah al-qalam. Allah berfirman kepada qalam tersebut, tulislah. Qalam bertanya, apa yang aku harus tulis? Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah takdir. Ya. Ini pernah saya bahas terkait dengan surah Sabis Marabbil A'la. Ini surat Al-Qadar juga sama terkait dengan takdir. Allah menciptakan kolam, kemudian Allah memerintahkan kolam tersebut untuk menulis takdir. Bahkan di hadis yang lain pernah saya sampaikan juga bahwasanya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, Allah telah menulis takdir semua. Ya, oh ya. Mohon maaf, ini baik terus saya kenapa ini? Senggol di ada apa? Kabelnya ya? Iya tadi ini kayak perasaan kesenggol nih tadi kayak ada nyambung, insyaallah. Saya ulang lagi nih. Saya ulang lagi. Mungkin tampilannya nggak bisa gede ya. Dilebarin. Oh ini. Ya, syukran ya Allah. Ya, insyaallah. Baik. Saya lanjutkan. Menurut suatu pendapat, ini ada pendapat, Nun adalah seekor ikan yang amat besar berada di atas lautan air yang sangat luas. Dialah yang menyangga 7 lapis bumi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir. Ini ada pendapat. Pernah kita mendengar namanya ikan Nun ya, Nabi Yunus. Mungkin wallahu alam ini kaitannya dengan nunnya itu. Tapi harusnya ini dari awal nih, di surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah itu diawali dengan alif lam mim. Namanya huruf-huruf qata'ah. Huruf-huruf qata'ah itu terdiri dari huruf-huruf Arab yang mana di awal surah. Nun, Qaf, Shad, Ha, Mim, Kaf, Ha, Ain, Sin, Shad. Ya, surat Maryam. Baik sekali ya. Ayat-ayat ya, yang terdiri dari al-muqatta'ah. Huruf-huruf yang terputus-putus. Muqatta'ah itu huruf yang terputus-putus yang terdiri dari huruf-huruf Arab. Ibnu Katsir di surat Al-Baqarah di awal itu menyebutkan bahwa huruf-huruf muqatta'ah ini menunjukkan bahwa Al-Quran diturun benar-benar dalam bahasa Arab, bahasa yang dimana dipakai oleh kaum Quraisy, kaum Arab. Mereka tidak bisa membantahnya bahwa yang turun benar-benar mereka dari bahasa mereka, huruf-hurufnya. Ini ditunjukkan huruf-hurufnya. Ya, subhanallah. Ya. Ada buku tersendiri, saya cobain lihat ada judul
alasan mengapa Al-Quran diturunkan di kalangan bangsa Arab. Masya Allah, tapi saya tidak baca bukunya, baru lihat judulnya. Alam isinya bagaimana? Yang jelas bahwasanya Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Di ayat-ayat banyak ya, ada beberapa ayat terkait dengan Arabiyah mubin. Arabiyah mubin dalam bahasa Arab yang jelas. Dan orang-orang Arab, orang-orang Quraisy itu sangat paham sekali, sangat paham sekali terkait dengan Al-Quran, karena mereka di zaman Rasulullah itu lagi semaraknya terkait dengan syair. Orang Arab jago dengan namanya syair. Dan Al-Quran ini melebihi syair, melebihi apa yang mereka sering buat, mereka lombakan ya. Ada namanya pasar Uqash. Uqash itu pasar yang setiap tahunnya diadakan, dari situ para jagoan-jagoan syair bertanding. Dan subhanallah, Al-Quran ini ternyata melebihi dari syair. Subhanallah, sampai di ayat Al-Baqarah di awal-awal itu disebutkan bahwa ditantang untuk membuat seperti tandingannya. Ditantang orang-orang Quraisy untuk membuat 10 ayat, 1 surat. Ditantang untuk membuat seperti apa yang ada di dalam Al-Quran, tapi mereka tidak mampu menandinginya. Bayangin aja dalam surat apa ya? Syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wal nahari idza jallaha. Itu semua. Wal duha wal laili idza saja. Itu meniwat semuanya. Ya. Kalau di surat Asy-Syams itu akhirnya adalah dhamir mutasir ya, mufrad muannas, itu semuanya. Di surah Al-Duha meniwat semuanya. Duha wal qamari idza talaha. Itu di surat Maryam hampir semuanya terakhir dengan 4 iwa juga. Atau di surat Al-Qadar itu hampir semuanya terakhirnya dengan huruf ro. Ya, surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar aja di belakangnya sudah huruf ro, dan hampir semua ayat-ayatnya berakhir dengan huruf ro. Atau surat Ar-Rahman yang fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, Allah ulang-ulang sampai 31 kali. Itu subhanallah. Orang Arab itu tercengang ya, dengan turunnya Al-Quran. Ini menegaskan bahwa Al-Quran yang dengan huruf-huruf Arab, maka Allah memuliakan yang huruf-huruf Arab ini di awal surah. Dan biasanya yang saya perhatikan, kalau di depannya ayatnya terdiri dari huruf muqatta'ah, setelahnya itu terkait dengan Al-Quran. Nah, kalau nutup beda. Tapi rata-rata kalau kita baca di surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah, ayat keduanya biasanya berkaitan dengan Al-Quran. Toha ma anzalna ilaikal Qur'ana litashqa. Ya, ayat Al-Baqarah juga alif lam mim kitab la raiba fihi. Ya, dari kitab terkait dengan Al-Quran. Di surat Toha ma anzalna Qur'ana litashqa. Ya, Quran itu tidak membaratkan segala macam. Nih, orang-orang Arab ditantang terkait dengan untuk membuat surat seperti halnya Al-Quran, tapi mereka tidak bisa. Subhanallah, ini salah satu keagungan kemujizatannya Al-Quran dari sisi bahasa, karena memang nabi-nabi diutus itu sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut. Misalkan apa ya? Nabi Isa itu kalau itu waktu itu lagi booming terkait dengan pengobatan. Makanya Nabi Isa pengobatannya menyembuhkan orang yang kusta, buta. Dan yang paling subhanallahnya itu menghidupkan orang mati ya, Nabi Isa ya. Ya, itu boro-boro orang yang sakit, orang yang mati aja bisa dihidupkan. Artinya mukjizat itu untuk apa ya? Membuktikan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang melebihi dari kebiasaan orang-orang.
atau Nabi Musa. Nabi Musa itu lebih ke arah sihir. Makanya ada orang mengatakan sihir paling hebat itu sihirnya orang Bani Israel. Tapi di hadapan Nabi Musa, sihir-sihir mereka itu hilang, tidak berdaya. Ya, kisah apa itu? Yang ular ya, sampai para dukun-dukunnya itu beriman. Nabi mengatakan mereka beriman sampai Firaun itu marah, menghukum orang-orang yang beriman tersebut, para dukun-dukun tukang sihir. Karena mereka yakin wah ini mah bukan sihir, ini emang dari Allah. Karena memang kalau menurut pendapat saya pribadi, karena kayak Firaun, masyarakat Nabi Isa, masyarakat orang-orang zamannya Nabi Musa, kemudian zamannya Rasul, mereka itu mengenal Allah, tahu Allah itu yang menciptakan kayak gitu. Mereka tahu ada zat yang, kalau orang pagan animisme juga semua itu, mereka tahu ada zat yang menguasai alam ini. Kan itu fitrah manusia, bahwa ada zat yang perlu disembah, yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur segala semuanya yang ada di muka bumi ini, di langit semuanya. Mereka percaya. Dan ini dihadirkan mukjizat, ini pasti bukan sesuatu yang dipelajari, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi ini di luar akal manusia. Dan tentunya yang memberikan itu pasti yang menciptakan, yang mengatur segalanya itu Allah. Sama halnya ketika Rasulullah diutus di kalangan orang-orang Arab, terutama orang Quraisy yang ada di Mekah, itu terkait dengan bahasa. Karena lagi zamannya syair. Nah, makanya salah satu kalau dalam pelajaran bahasa Arab itu, kalau di sastra itu, salah satu yang harus dikuasai orang mufasir dari Bukasi, Imam Tobari, Imam Qurtubi, Imam Baghawi, itu mereka harus paham terkait syair-syair Arab. Karena biasanya mana dalam Quran itu dikaitkan dengan syair atau apa yang biasa mereka katakan oleh orang-orang Arab. Ya. Pernah ya saya sampaikan terkait syair, beberapa syair yang ada dalam tafsir yang memaknai kata dalam Al-Quran. Ya, itu nun. Bagaimana dengan wal qalam? Wal qalam. Ya. Al-Qalam ini Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas ini juga ada lagi. Yang pertama itu terkait dengan tulis dan takdir. Kemudian dari Ibnu Abbas juga mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah al-qalam dan al-hud, ikan yang sangat besar. Itu yang ikan itu ya disebutkan di awal. Allah berfirman kepada qalam, tulislah. Qalam bertanya, apakah yang harus aku tulis? Allah berfirman, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman surat Al-Qalam ini, nun ya, wal qalami wa ma yasturun. Ini dari Ibnu Abbas. Ini ada pendapat lagi. Menurut pendapat yang lain, ya, yang dimaksud dengan nun adalah tinta. Yang disebut dengan qalam adalah pena. Jadi nun itu tintanya, qalam itu pena. Ini pendapat-pendapat. Tapi pendapat yang roji adalah menurut Imam Ibnu Katsir, nun ya huruf-huruf muqatta'ah. Walaupun ada khabar, ada pendapat bahwa nun adalah ikan yang sangat besar ya. Pernah kita dengar dalam kisah Nabi Yunus yang menelannya, kemudian nun itu adalah tinta ya. Seperti itu. Kalau al-qalam itu sesuai dengan hadis yang Ibnu Abbas sampaikan di awal dan yang barusan, itu adalah pena. Karena Allah sendiri menciptakan pertama adalah qalam. Di sini diperjelas lagi demi qalam. Maka lahiriahnya ya, menunjukkan jenis qalam yaitu pena, alias sarana yang dipakai untuk menulis semakna dengan pengertian yang terdapat di dalam firman-Nya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allama bil qalam. 'Allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan qalam. Ya subhanallah. Ternyata qalam itu, pena itu dari awal penciptaan yang menulis segala sesuatu takdir yang terjadi dari awal sampai akhir. Bahkan di hadis lainnya ada yang lebih panjang lagi, sampai menulis daun-daun yang berjatuhan. Daun berjatuhan itu sudah tertulis, Pak. Ini di luar kita, di luar itu ada daun yang jatuh. Atau suatu hal yang kecil dan mungkin kita lihat sepele, remeh, tapi Allah perhatikan hal itu. Bagaimana dengan hal-hal yang besar? Ya, tahu-tahu pagi ini direbut kopi dan teh, ada makanan, itu sudah tertulis. Walau kita kan sebenarnya belum tahu apa yang terjadi. Kita semalam nggak berpikir, pagi apakah bisa minum teh, kopi dan makan cemilan yang Madinah. Mungkin kita berencana, mungkin ya alam pagi. Ternyata pagi ini bangunnya telat, bisa saja. Atau kita tidak berpikir pagi akan duduk di sini, kita tahu-tahu Allah berikan hidayah, bangun lebih awal. Kemudian bisa ke masjid, kalau berikan hidayah untuk bisa duduk lama-lama sini, ya, kalau takdir itu sudah tertulis semuanya dalam Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi makanya aneh kata orang sombong, saya bisa ini, padahal hal itu sudah tercatat dalam Lauhul Mahfuz sebelum 50.000 tahun sebelum ditulis. Orang sombong bagi orang sombong, orang segala sesuatunya sudah Allah takdirkan, Allah tulis, ya. Walaupun kita tidak tahu, ya, kita nanti pulang ke rumah kita nggak tahu apa yang akan dilakukan. Makanya di surat Al-Kahfi ya, katakanlah insya Allah, jangan katakan saya besok akan mengerjakan ini, tapi katakanlah insya Allah besok saya akan mengerjakan ini. Karena diri kita tidak tahu takdir apa yang akan Allah berikan kepada kita. Makanya ucapkanlah insya Allah, ya, ketika akan melakukan pekerjaan. Insya Allah besok mau ngaji di Al-Madinah. Insya Allah saya akan, insya Allah besok diiringi dengan ucapan insya Allah. Artinya apa? Semoga Allah emang menghendaki hal itu, mentakdirkan hal itu, ya. Dan semoga Allah, ya, karena kehendak Allah insya Allah, ya. Allah berkehendak atas hal itu. Lanjut. Al-qalam. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan bahwa yang dimaksud ialah dan apa yang mereka tulis. Abu Tuhak telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa makna yang dimaksud ialah apa yang mereka dan apa yang mereka kerjakan. Yang pertama, dan apa yang mereka tulis, wama yastur, dan apa-apa yang mereka tulis. Kemudian pendapat yang kedua adalah dan apa-apa yang mereka kerjakan. Bagaimana dengan Asani? Asani mengatakan yang dimaksud dengan mereka adalah para malaikat dan segala sesuatu yang mereka catat tentang amal perbuatan semua hamba. Ini lebih apa ya? Kalau tadi kan yang apa mereka tulis, kita nggak tahu siapa yang mereka yang tulis, siapa yang tulis itu, atau apa yang mereka kerjakan. Ya, nggak tahu siapa yang mengerjakan, apakah malaikat atau manusia, apa Allah. Nah, kalau As-Sa'di memperjelas, ya, bahwa mereka ini adalah para malaikat. Ya. Menulis apa? Menulis catatan amal pekerjaan manusia. Ya. Semua manusia. Nah, kita kenal dengan raqib dan atid. Makanya kalau anak kecil itu ada di sebelah kanan ada raqib, sebelah kiri ada atid. Dan biasa mengikutinya. Oh, berarti kita di sebelah kanan kita itu ada malaikat ya. Sebelah kiri ada malaikat. Ada anak kecil ya. Kalau biasanya guru kayak gitu. Cerita dengan anak-anak kelas yang mungkin TK, kelas 1, 2, 3, atau ya, di tangan kanan ada malaikat raqib, di tangan kiri ada malaikat atid yang biasa menjaga semua amal perbuatan manusia. Ya. Ini dari asal. Kemudian bagaimana dengan dari Ibnu Abu Najib telah meriwayatkan dari Mujahid sehubungan dengan makna firman-Nya Allah bahwa mana yang dimaksud ialah kaina
zikir peringatan. Terkait dengan pena, ya, subhanallah, di zaman Rasulullah itu pena itu sangat mahal, ya, barang yang langka. Karena biasa menulis belum menjadi hal yang umum, ya. Hanya orang-orang tertentu yang menulis, ya. Jadi hal yang elit mungkin ya. Kalau sekarang semua ditulis, ya, ditulis. Rasulullah bahkan mempunyai sekretaris untuk menulis sendiri, ya, menuliskan apa yang wahyu turun ditulis, dan hurufnya juga mungkin huruf Arabnya tidak yang seperti sekarang, ya, nggak ada harokat, nggak ada titik. Bayang nggak bayang zaman Nabi Al-Quran, ya, wa ma yasturun, nggak ada harokatnya, ya-nya nggak ada titiknya, itu aja, nunnya nggak ada titiknya. Tapi orang Arab tulis paham, jadi pasti bacanya wa ma yasturun, nggak mungkin wa ma yastirun atau istirauna atau istirin, enggak. Mereka sudah lidahnya sudah paham. Ya, kalau nanti ada perkembangan terkait dengan penulisan bahasa Arab yang nanti ada titik, ada harokat. Yang pasti ketika zaman Rasulullah belajar itu sangat mahal, belajar menulis. Sampai-sampai Rasulullah, ya, memberitakan para tawanan Quraisy setelah perang Badar, ya, penebusannya adalah mengajarkan kaum muslimin, ya, 10 orang, masalah 10 orang untuk bisa baca dan nulis. Ya, cara bacanya dan cara nulisnya. Orang kan sekarang mungkin nggak ada ya, orang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, itu nggak ada kayaknya, semua bisa lah ya. Tapi mungkin 100-200 tahun yang lalu mungkin ada lah ya orang yang bisa berbicara tapi nggak bisa nulis. Tapi zaman dahulu nggak ada tulisan Indonesia ya, tulisan Arab pun Arab apa ya, Arab Pegon ya namanya, Arab Pegon, bahasa Arab Melayu ya, Jawa Melayu ya. Ya sekarang katanya masih dipakai ya, yang hal hurufnya juga agak sedikit beda gitu kan. Ada titik 3 di huruf O gitu kan, bahasanya apa gitu kan. Mungkin orang-orang mereka bisa berbicara tapi tidak bisa menulis, tidak bisa bacanya. Seperti itulah yang diperumpamakan ketika zamannya Rasulullah. Rasulullah memerintahkan para tawanan kalau pengen bebas harus mengajarkan kaum muslimin 10 orang untuk bisa membaca dan menulis. Subhanallah ya. Ini keahlian yang yang sangat mahal waktu itu. Bahkan sekarang pun, ya, segala sesuatunya ditulis, dan tulisan itu mewakili apa ya? Kayak perjanjian itu kan ditulis ya, surat perjanjian, akad rumah ditulis. Kalau hanya diucapkan hilang, nggak tahu benar. Tapi kalau tertulis itu menjadi bekas sebagai barang bukti, dan itu sah. Dan itu sangat sekarang. Mana sertifikasinya? Sertifikatnya nggak ada, nggak sah, segala macam. Mana buktinya? Anda sudah menikah, ada nggak bukti buku nikahnya? Anda lulus SMA, lulus kuliah, ijazahnya ada nggak? Gitu kan? Buktinya ada, gitu. Ya, kok jadi menyerempet? Artinya bahwa ya, tulisan itu adalah mewakili apa ya? Mewakili, bahkan sekarang semuanya terkait dengan segala hal, ikrar, akad, segala macam itu ditulis. Ijazah ada, sertifikat ada, ya segala macam. Artinya kolam itu, ya, bahkan karena kolamlah semua ilmu-ilmu, ya, dari zaman Rasulullah mulai itu. Subhanallah ya. Mungkin sebelum Rasulullah itu budaya menulis itu sangat rendah ya. Tapi ketika Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk menulis wahyu-wahyu, ya. Kemudian ketika zaman Abu Bakar, Abu Bakar memerintahkan membukukan Al-Quran. Zaid bin Sabit, sekretaris Rasulullah yang sangat muda waktu itu, kalau nggak salah umur 21 tahun, memimpin para sahabat untuk membukukan Al-Quran. Ya, setelah jadi satu aja, semuanya dibakar.
itu validisanya, di validnya itu susah. Harus, masya Allah, untuk satu ayat aja misalkan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, itu harus cari orang yang hafal surat ayat betul tulis. Kertasnya ada bakat. Terus sampai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, mungkin bukunya gede lah ya bukunya. Dan semua lembaran-lembaran dari berupa kurma, dari kulit binatang itu dimusnahkan semua yang adanya. Kemudian di Abu Bakar meninggal, diberikan kepada Hafsah atau Umar Hafsah, kemudian Utsman. Nah, ketika zaman Utsman menggandakan mushaf tersebut, dikopi, ditulis, makanya disebut sekarang mushaf Utsmani. Karena ketika zamannya Utsman bin Affan, Quran tersebut diperbanyak dan disebar di beberapa kota daerah, beberapa kota jajahan, Mekah, Madinah, Syam, Basra, Kufah. Ya. Nah itu terkait dengan pena. Setelahnya itu para sahabat dan para tabi'in itu menulis hadis-hadis. Terus sampai nanti zamannya dinasti Abbasiyah. Nah, pertama Umayyah, dinasti Umayyah itu udah mulai membukukan hadis. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu udah mulai. Ya. Hadis, tafsir belum ada. Tafsir itu nanti di zamannya Abbasiyah. Ya, tafsir atau Bari pertama. Tafsir atau Bari. Ibnu Jarir atau Bari itu tafsir pertama. Sekitar tahun 200 tahun Hijriah. Itu baru mulai ada penulisan tafsir. Karena Bukhari dan Muslim itu terkait dengan hadis-hadis. Nah, setelah itu banyak sekali. Banyak, subhanallah. Salah satu ya mungkin kemujizatan atau hikmah dari adanya Al-Qalam itulah dia pertama yang turun juga surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Itu kali dengan belajar membaca, menulis dan buku-buku itu banyak sekali. Harun Ar-Rasyid, kalau kita baca misalnya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah yang sangat terkenal, beliau sangat haus dengan ini, sampai-sampai orang Mu'tazilah diberikan ruang dan tempat, ya orang-orang Mu'tazili, ya zamannya Imam Abu Hanifah. Al-Rasyid itu kitab-kitab ya buku-buku orang-orang Arab, orang-orang Muslim itu menulis sampai ribuan buku. Ketika bangsa Mongol menyerang Baghdad, itu dikisahkan bahwa Sungai Tigris dan Efrat itu hitam karena darah dan tinta buku. Ya, sampai kepala saya baca itu di buku kisah terkait dengan penyerbuan bangsa Mongol itu zamannya Ibnu Taimiyah sampai pindah ke Palestina dari Baghdad. Itu sampai piramida itu terbuat dari kepala manusia. Dalam sejarah belum ada pembantaian sampai hampir 1 juta. Dikisahkan sampai 800.000 orang dipenggal. Kepalanya ditumpuk. Kemudian jalan dikisahkan di situ juga dibikin jembatan itu dari buku, dari pena, dari buku itu otomatis penanya luntur ya. Orang-orang dilempar di Sungai Tigris kan, itulah zaman bangsa Mongol yang porak-porandakan umat Islam. Oke, lanjut kita ke ayat kedua. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ma anta bi ni'matika rabbika bimajnun. Berkat nikmat Tuhanmu, kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali bukan orang gila. Ini ma'anta binikmati itu seperti Rasulullah ketika turun ayat pertama di surat Al-Wahyud, ma'ana biqori. Ini bentuk kalimatnya sama, ma'ana biqori. Tidak, saya tidak bisa baca. Ini saya kok ma'ana biqori. Kalau di sini ma'anta binikmati. Oh, mirip gitu, saya lagi kepikiran
Kok mirip ya? Ma ana biqari. Kalau di sini ma anta. Ya, sekali-kali kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi dengan kenikmatan yang Allah berikan. Rabbika, Allah berikan. Di sini pakainya kata Rabbi, bukan Allah. Ya. Kalau Rabbi, orang-orang Quraisy itu juga paham. Rabbi berarti yang mengatur alam semesta ini, yaitu Allah yang memberikan mereka, menurunkan hujan, memberikan rezeki segala macam. Mereka paham. Rabbullah. Imajinu dianggap hilang. Ya. Orang-orang Arab, ya. Bayangin aja, seseorang yang dulunya dipercaya al-amin, ya. Rasulullah SAW ketika sebelum diangkat menjadi nabi itu terkenal dengan julukan al-amin. Orang yang dipercaya benar perkataannya, tidak pernah sekalipun bohong dalam hidupnya. Itu diakui oleh Abu Jahal, ya. Abu Jahal, Abu Sufyan. Ketika mereka berbicara, mereka ngobrol, saya tidak pernah melihat Rasulullah yang Muhammad SAW itu berbohong dalam hidupnya. Ketika Abu Sufyan dan Abu Jahal berdiskusi bagaimana dengan Al-Quran yang Muhammad SAW turunkan, nggak ada yang salah sebenarnya, benar itu. Jadi itulah kadang hidayah itu ditutupi oleh rasa ego, ego penguasa. Ya karena kalau ini jawaban Abu Jahal itu aneh dan unik. Abu Jahal kan salah satu korban perang Badar. Abu Jahal cuma kalau di kabilahnya Bani Hashim itu ada nabi, terus bagaimana dari kabilah saya nggak ada nabi ini? Karena emang lagi perseteruan, ya, persaingan kabilah. Jadi di kalangan Quraisy itu ada beberapa kabilah yang mempunyai kedudukan. Nah, kalau kabilahnya Rasulullah Bani Hashim itu terkait dengan penjagaan Ka'bah. Jadi ada bagian, ada ngurusin Ka'bah, ya Ka'bah dengan haji, ada yang ngurusin bendera perang terkait peperangan, ada yang ngurusin terkait dengan perdagangan. Nah, Bani Umayyah itu perdagangan. Kalau Abu Jahal itu bagian terkait dengan perang, sikoya, bendera-bendera perang terkait peperangan. Kalau Rasulullah, keluarganya Rasulullah, ya kabilahnya Rasulullah itu terkait dengan haji. Ya, makanya kakaknya Abdul Muthalib itu sangat dermawan ketika musim haji. Di rumahnya tidak akan pernah mati apinya, selalu nyala. Artinya apa? Bikin makanan terus. Pakaian, jadi kan pernah saya ceritakan pada orang-orang Arab kalau haji itu kenapa nggak pakai baju? Karena mereka harus meninggalkan baju yang penuh dosa diganti. Lah Abdul Muthalib itu selalu bagi pakaian dibagi-bagi biar mereka tidak telanjang. Makanan dibagi-bagi. Oh subhanallah, ya. Nah, ini jadi perseteruan. Ya, ini hidayah tidak sampai. Ya. Yang salah satu menghalangi hidayah dalam ego. Lah Rasulullah di kalangan orang-orang Arab setelah menjadi seorang nabi, kemudian berdakwah secara sembunyi selama 3 tahun, berbicara dari seorang ke orang, hanya mendapatkan beberapa orang saja. Yang pertama Abu Bakar, yang pertama sekali itu adalah Khadijah, istri beliau yang selalu yang pertama kali mendukung. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, kemudian Zaid bin Harisah, budaknya, kemudian baru sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, ya. Abdullah bin Abu Quhafah misalnya. Abu Bakar itu namanya Abdullah bin Abu Quhafah, ya. Panggilannya Abu Bakar, dan bapaknya perawan, karena anaknya perawan semua, ya. Dijaga baik-baik. Ada Aisyah, ada Asma, satu lagi saya lupa itu, ya. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Utsman bin Affan, kemudian nanti Tolha, kemudian nanti ada Abdurrahman bin Auf. Hanya berapa segelintir perjuangan selama 3 tahun. Itu sembunyi-sembunyi. Orang-orang Quraisy mulai kesal-kesal, ada apa itu dengan Rasulullah yang dulunya Rasulullah juga alamin. Ketika Rasulullah mulai berdakwah secara jahar, secara terang-terangan di hadapan orang-orang Quraisy, orang Arab, barulah mereka mengatakan
mengatakan, ya ini Rasulullah gila. Ya. Bayangin aja, ada seseorang yang dulunya dijuluki Al-Amin berbalik 180 derajat menjadi orang disebut gila. Ada orang di sekitar kita terkenal dengan baik segala macam, tapi mungkin nggak ada ya. Berbalik 180 derajat, orang-orang tersebut menyebut gila. Dan itu mungkin ada beberapa nabi yang disebut gila ya. Nabi Soleh, Nabi Hud disebut gila. Nabi Nuh disebut gila kenapa? Karena membangun perahu di tengah di gunung. Ya mau ada apa? Gak ada laut, gak ada sungai. Di atas gunung membuat perahu. Ini gila gitu kan. Ya. Nabi-nabi ya, banyak disebut menjadi julukannya Majnun. Padahal kalau menurut logika kita, kalaulah di situ ya, kalau Rasulullah di antara mereka diangkat menjadi nabi, harusnya bangga kan ya? Kalau misalnya nih ulama terkenal yang sekarang misalkan di desa Swadaya, tinggalnya di Puri, siapa? Saya tinggal di Puri. Oh, saya itu dia terkenal kan, senang kan? Ada rasa tersendiri, ya. Oh, kamu tinggal di mana? Nah, saya tinggalnya di daerah itu. Ada Ustaz Adi Hidayat dong? Iya, itu tetangga saya satu kamar. Ada rasa banget di sini. Tapi mengapa Rasulullah ketika dia akan menjadi nabi harusnya bangsa Arab, orang Quraisy itu harus bangga harusnya ya. Berpikir logikanya seperti itu. Harusnya mereka bangga. Ada di kalangan mereka yang diangkat menjadi nabi, yang mana bahasa mereka menjadi bahasa wahyu buat mereka. Sama halnya ketika orang kaum Nabi Isa ya. Bahasanya kan Aramik ya, bahasa Aramik itu kabarnya sampai sekarang ada yang dipakai oleh satu suku di sana ya, di Suriah atau di mana daerah Timur Tengah, itu bahasa Aramik sampai sekarang dipakai. Tapi kalau yang kitabnya Injil pakai bahasa Aramik Masya Allah. Tapi subhanallah, kitab kita itu dari bahasa Arab. Harusnya orang Arab waktu itu harus bangga. Kita kedatangan Nabi. Beda ya. Saya pernah jelaskan ya. Ketika Bait Aqobah. Bait Aqobah itu adalah orang-orang. Ini kisahnya itu sekitar tahun 11 atau 12 kenabian, ketika ada orang Arab Madinah yang haji, kemudian ketemu Rasulullah. Mereka, ya ini Nabi yang dulu yang orang-orang Yahudi di Madinah itu mengatakan kami akan kedatangan Nabi terakhir yang akan membela kami dan akan menghabiskan orang-orang Arab. Jadi di Madinah kan ada perseteruan antara orang Yahudi dan Arab. Dan Arabnya juga terpecah, kaum Aus dan kaum Khazraj. Ya, salah satunya bersekutu dengan orang Yahudi. Nah, orang Arab Madinah itu lebih paham. Oh, ada Nabi. Wah, ini kebetulan nih. Ada Nabi. Makanya nanti ada namanya Bait Aqobah. Bait Aqobah pertama hanya berapa orang itu ya? 6 apa 8 orang, 11 orang saya lupa. Ya, nanti ada Bait Aqobah kedua ini yang sangat monumental karena apa? Dari 500 orang yang haji, ya orang-orang Madinah haji ke Mekah itu ada sekitar 74 atau 84 yang berbait Aqobah kedua. Lainnya cikal bakal Rasulullah akan dihijrah ke kota Madinah. Penyambutannya beda. Kalau orang Quraisy itu menolak, mengatakan bahwa Rasulullah gila dengan apa yang diucapkannya, tapi Madinah berbeda penyambutannya. Nah, karena orang Madinah sudah tahu dengan datang seorang nabi yang mereka senantiasa berbenturan dengan orang Yahudi. Ya. Sebelum ini uniknya perkataan orang suku Madinah yang ketika Bait Aqobah. Sebelum orang Yahudi mengakui Nabi Rasulullah SAW menjadi nabinya, kita akui dulu sekarang. Ya, ini strategi ya, ini strategi. Setelah mereka masuk Islam, kita akui ya Nabi.
Itu bait Aqabah pertama maksudnya. Ya, bait Aqabah pertama. Karena nanti yang kedua itu persiapan bagaimana Rasulullah akan hijrah kota Madinah. Ya. Oh, lanjut. Ini terkait dengan majnun. Ya. Insyaallah ya. Jadi kalau ada kebenaran yang disampaikan kemudian kita dibilang orang gila, ya Nabi juga seperti itu. Jangan langsung minder. Orang Nabi saja aja disebut menjadi orang gila, bagaimana dengan kita ketika kita menyampaikan kebenaran pasti akan bukan disebut gila lagi, segala macam titel. Oke. Tapi udah jam 6 ya. Oh, ini baru ke ayat ketiga. Mungkin tanya jawab aja kali ya. Masih ada waktu tanya jawab. Berapa ya? Biar saya demikian tadi penjelasan pemaparan dari ayat Al-Qalam dari guru kita Pak Ustaz Al-Ahmad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang singkat. Persilakan. Ya, silakan Pak Iwan. Dipahami oleh penduduk Arab sendiri sekarang, yang sekarang ya? Iya. Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Saya beberapa hari yang lalu, mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu, bisa buka itu. Orang Arab nggak tahu arti mana lah ya, dia orang Arab. Nggak hafal Al-Quran. Surat pendek pun nggak bisa lanjutkan itu. Itu pertama. Yang kedua, ada namanya kitab tafsir ya, tafsir pakai bahasa Arab, dan itu diajarkan di kalangan mereka orang Arab sendiri, dan maknanya bahwa orang Arab juga belum paham terkait dengan mungkin berapa orang mungkin tahu artinya. Inna lakala ajrun ghairu mamnun, misalkan atau yang tadi ma tabini mati rabbika bimajnun. Mungkin mereka tahu secara aktif mungkin, bahkan mungkin nggak ya, karena mereka bahasa mereka kebanyakan amniah ya, bukan fusha ya, bukan bahasa resmi. Karena Al-Quran itu bahasanya resmi banget, makanya tidaklah heran kalau orang Indonesia terutama pelajar ya yang walau sekarang dulu zamannya saya itu kalau ada pelajar dari Mesir, Saudi, mereka berbicara di sana itu bahasanya ini bahasa surga, ini bahasanya fusha, bahasa kayak orang baca Al-Quran, bahasanya fusha, bahasa resminya Al-Quran, itu kayak orang surga ini kan ya, bahasanya fusha. Karena di kalangan orang Arab sekarang itu bahasanya bahasa amniah, dan orang Mesir sama orang Saudi beda amniahnya, orang Libanon apalagi. Libanon kan julukannya Perancisnya Arab, orang Libanon. Di sana perang ya, Suriah segala macam. Libanon mah aman aja itu. Libanon. Walaupun ada tataran tinggi Golan yang diperebutkan, yang di situ ada tentara Indonesia yang udahnya. Ya kalangan Arab sendiri juga mereka, ya mungkin bahasa mereka tidak tahu. Kalangan yang tadi orang Arab juga perlu menghafal belum, ya buktinya nggak usah jauh-jauh kayak mungkin ya. Saya punya adik ipar itu di Uni Emirat Arab jadi imam. Artinya kan di sana bisa jadi orang-orang yang hafal Quran mungkin nggak sebanyak atau tidak sefasih, karena orang Arab sendiri harus belajar gitu kan. Ustaz Aiman, kalau di YouTube Bapak buka Ustaz Aiman itu kan orang Syekh Mesir yang mengajarkan Al-Quran. Orang Arab sendiri harus belajar makhraj.
Ya makrotil huruf. Walaupun mereka lidah mereka mungkin sudah biasa tapi dipaskan dan perlu mendapatkan sanad. Ternyata tidak mudah juga orang Arab mendapatkan sanad Al-Quran. Ya. Apalagi orang Indonesia. Tapi orang itu subhanallah ya. Salah satu keunikan atau keajaiban atau ya orang Indonesia adalah dia belajar bahasa Arab di Mesir, di Arab Saudi, mereka bahasanya fusha, bahasa bagus. Kalau sekarang akhirnya juga akhirnya ya anak-anak jadi bahasa Amiyah ya. Orang apa namanya di Mesir di orang Indonesia ketemu orang Indonesia lagi. Ya. Mungkin bahasa resminya ketika mereka berbicara dengan syekh, ketika menulis. Kalau menulis harus fusha, resmi. Bahasanya bahasa resmi. Ya. Atau ketika ujian bikin disertasi, tesis atau skripsi itu bahasa resmi atau bikin kalau dan macam. Tapi sadar mereka bahasa Amiyah, bahasa umum itu. Iya. Jadi seperti itu kondisi bangsa Arab sekarang. Hatta ketika salah satu mengapa dibukukan satu Mushaf Utsmani adalah dan ditetapkan pakainya apa ya bahasanya dialeknya Quraisy. Ya. Jadi zamannya Rasulullah bahasa yang dipakai antara kan orang Arab itu dulu Mesir bukan Arab, dulu Irak itu bukan Arab, dulu Syam itu bukan Arab. Arab hanya ya Jazirah Arab itu, semenanjung Arab itu aja. Ya, mungkin dari Khaybar ke bawah ada perbatasannya. Saya lupa perbatasan itu Khaybar ke atas masalah itu ke bawah ke arah Yaman itu baru Arab. Orang Persia ada bahasa Persia, orang Syam ada bahasa sendiri. Kalau ada orang Arab ada orang Kiptia, Kiptia itu orang Mesir itu bahasa sendiri. Ya, belum ada Arab. Lah, di Arabnya sendiri dialeknya banyak. Nah, di tempat daerah dialeknya Quraisy. Yang kedua, orang-orang bagaimana bahasa pengantar bahasa pengantar antar beda bahasa orang Persia, orang Syam, orang Arab, orang Kipti. Ada satu bahasa itu bahasa Suryani. Bahasa yang dipakai di antara kayak kita bahasa Indonesia. Kalau orang Sunda, Jawa, pokoknya bahasa Indonesia. Seperti halnya itu bahasa Suryani. Makanya ada salah satu sahabat yang diberitakan untuk menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Suryani. Kalau salah Zaid Sabit namanya, yang tadi yang membukukan Al-Quran itu diberitakan untuk menguasai bahasa Ibrani dan Suryani. Bahasa Suryani masih dipakai di salah satu suku di Suriah, masih dipakai sampai sekarang. Nah, tapi dulu bahasa Suryani banyak orang pakai. Kayak orang Indonesia, orang di Indonesia pakai bahasa Indonesia. Tapi mereka punya bahasa sendiri. Yang begini itu ya. Karena pusat perdagangan itu kan di Syam, Damaskus. Pusat perdagangan pertemuan orang Mesir, orang Eropa, orang Persia, orang Cina mungkin di situ. Orang Yaman, Arab punya di sana. Dan salah satu bahasa yang dipakai mereka adalah bahasa Suryani. Mungkin itu saya atas penjelasannya. Ada pertanyaan lagi barangkali? Baik, kalau nggak ada, mari kita tutup. Terus pada pagi hari ini mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin. Amin. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan doa terima kasih. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.